Kekuasaan bisa memaksa tunduk, tetapi tak pernah mampu menundukkan harga diri seorang putri yang berdiri teguh demi orang tuanya. Inilah kisah saat dia menjadi senjata paling mematikan dalam istana. Saat sorotan yang dirancang untuk Camilla justru berpaling pada sosok yang tak diundang, tak disambut, tapi tak bisa diabaikan, Catherine Middleton. Tetaplah bersama kami di channel Syahifa, karena apa yang terjadi di balik dinding istana kali ini bukan sekadar drama keluarga. Ini adalah momen yang mengubah arah sejarah kerajaan. Tonton sampai akhir, karena setiap detik kisah ini membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang selama ini disembunyikan. Camilla sempat mengira bahwa inilah puncak kejayaannya. Setelah seumur hidup berdiri dalam bayang-bayang perempuan lain, akhirnya ia melangkah ke pusat sorotan, bukan untuk dicintai tetapi untuk diakui. Dengan mahkota penobatan yang telah menantinya dan rencana yang dirancang sedetail mungkin hingga ke kursi-kursi yang akan diduduki, semuanya telah diatur demi satu tujuan: memastikan Catherine Middleton takkan pernah melangkah melampaui peran yang telah diam-diam ditentukan untuknya. Namun ketika penghinaan dibungkus dalam bungkus protokol dan diarahkan tepat ke orang tua Kate, serangan yang dimaksudkan Camilla untuk merendahkan Catherine justru membangkitkan sesuatu yang tak pernah ia perhitungkan: perlawanan yang diam namun tak terbendung. Kate tidak berbicara, ia tidak melanggar satupun tradisi, tapi justru diamnya yang anggun dan tak tergoyahkan merobek tipis-tipis ilusi kekuasaan yang selama ini coba Camilla bangun. Dan ketika Kate akhirnya membalas, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kehadiran yang tak tergantikan, sorotan publik pun berpindah. Kamera-kamera berputar, sorak-sorai bergema, dan semua itu tak lagi ditujukan pada Camilla, tetapi untuk perempuan yang selama ini ia coba redupkan. Di momen itu, saat Camilla merasa dirinya berada di pusat panggung kerajaan, ia dipaksa menelan kenyataan paling pahit dari semuanya. Tak setiap orang yang mengenakan mahkota pantas disebut ratu, dan tak setiap sosok yang berdiri di atas panggung istana akan dikenang sejarah. 3 minggu menjelang penobatan Raja Charles III, London berubah menjadi papan catur kekuasaan, di mana tiap langkah dirancang dengan presisi mematikan. Keluarga kerajaan Inggris, meski tampak anggun dalam balutan upacara yang berakar pada sejarah kuno, tengah dilanda gemuruh diam-diam ambisi yang saling bertubrukan di balik tembok batu. Di Clarence House, dalam ruang pertemuan pribadi yang dibalut sutra merah tua, Camilla duduk tegak. Sebentar lagi ia akan dimahkotai sebagai permaisuri, dan disinilah pusat dari semua permainan itu. Sebuah meja hitam berukir rumit terbentang di depannya laksana singgasana miniatur. Namun justru tatapannya lah yang mengendalikan ruangan itu. Dingin, tajam, dan tak mengenal ampun. "Aku ingin upacara ini sempurna," ucapnya mantap. Suaranya tenang, namun ada ketegasan di sana, tajam seperti ujung belati berlapis emas. Tangannya menyapu lembaran-lembaran protokol kerajaan yang tertata rapi, masing-masing memuat cetak biru dari kerajaan yang tengah ia bentuk. Tidak boleh ada kesalahan. Dan yang terpenting, tidak boleh ada seorang pun yang menyaingi hari ini. Kalimat itu bukan sekadar perintah. Ia adalah pengumuman perang. Di dalam ruang tertutup Clarence House, tak ada kamera, tak ada jurnalis. Namun percakapan yang berlangsung di balik pintu-pintu itu akan segera menyalakan bara diam-diam dalam istana, sebuah pertempuran halus yang tak terlihat publik, namun terasa mengguncang fondasi kekuasaan. Camilla, yang kini telah mantap dengan gelar barunya, bergerak cepat untuk mengukuhkan kekuasaan. Dan dua keputusan yang ia lontarkan membuat para penasihatnya terdiam membeku. Pertama, orang tua Kate Middleton, Michael dan Carol, tidak diperbolehkan masuk melalui gerbang barat Westminster Abbey, gerbang utama, yang selama ini diperuntukkan bagi para bangsawan tertinggi. Sebagai gantinya, mereka akan diarahkan ke sebuah pintu samping yang sempit, gelap, dan lembab jalan yang biasanya hanya dilalui oleh staf dan pelayan istana. Ini bukan hanya keputusan tak lazim. Ini adalah tamparan publik terhadap kehormatan keluarga Middleton. Keluarga yang pernah dianggap kisah sukses dari kelas menengah ke lingkar bangsawan, kini dipaksa menunduk dalam diam. Kemudian,
Camilla menyampaikan titah kedua. Tak satupun perempuan dari keluarga kerajaan diperbolehkan mengenakan tiara dalam upacara penobatan. Ia menyebutnya sebagai langkah demi keseragaman seremonial, seolah-olah keputusan administratif biasa. Namun semua orang di ruangan itu tahu ini bukan soal protokol. Ini adalah serangan langsung terhadap Kate Middleton, wajah baru kerajaan yang semakin bersinar di mata publik. Dan Camilla tahu, sinar itu perlahan mengikis bayangan yang telah ia perjuangkan begitu lama. Seorang penasihat muda, berambut pirang dan mata penuh kecemasan, memberanikan diri untuk bicara. "Mam, keputusan ini mungkin akan memicu reaksi keras dari Kensington. Pangeran William dan Putri Catherine sangat melindungi keluarga mereka, terutama pihak Middleton." Camilla menoleh perlahan, tatapannya menusuk, senyumnya terbit perlahan dingin seperti marmer. "Sudah waktunya Catherine belajar," bisiknya pelan, suaranya penuh bisa. "Ada mahkota yang hanya bisa dilihat, tapi tak akan pernah disentuh." Kalimat itu membelah ruangan seperti belati, membekukan udara, membuat semua yang hadir menunduk, mencatat tergesa-gesa, seolah angin badai tengah mengintai di ambang pintu. Sebuah memo internal segera disusun dikirim ke Kensington Palace dengan kecepatan seperti anak panah berzirah. Isi pesan itu singkat tapi menggigit. Keluarga Middleton harus masuk melalui pintu samping dan Kate tak diizinkan mengenakan tiara. Di istana Kensington, Carol Middleton menerima kabar itu menjelang malam. Ia duduk terpaku di ruang duduknya, secangkir teh dingin nyaris tak tersentuh di tangannya. Surat keputusan itu dibacanya berulang kali. Jemarinya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang perlahan menggelegak di dalam dada. "Ini pasti ada kekeliruan," bisiknya pada sang suami, berusaha menahan gejolak hati. Namun harapan itu sirna ketika daftar tamu resmi dirilis. Kenyataan datang seperti tamparan dingin. Keluarga-keluarga bangsawan seperti Duke of Norfolk dan Earl of Wessex mendapat kehormatan masuk dari gerbang barat, sementara keluarga Middleton diasingkan ke jalur sempit, lembab, dan sunyi jalur yang biasanya hanya dilewati oleh pelayan. Tak lama setelah itu, Kate menerima telepon dari ibunya. Ia tengah duduk di ruang tamunya di Kensington, di dekat perapian yang menyala lembut. Cahaya keemasan menari di wajahnya yang anggun, namun mulai mengeras. Di karpet, Putri Charlotte bermain dengan balok-balok warna-warni, tak sadar akan badai yang mendekat. Kate mendengarkan dalam diam, sorot matanya gelap seperti langit sebelum badai meledak. Ia menutup telepon dengan tangan yang mengatup kencang sampai buku-buku jarinya memutih. Suaranya, biasanya selembut sutra, kini berubah menjadi baja yang ditempa amarah. "Tak seorang pun boleh menghina orang tuaku, bukan di penobatan, dan bukan di negeri ini." Kata-katanya bukan sekadar pernyataan. Itu adalah sumpah yang menyala. Dari seorang wanita yang siap mengobarkan perang demi kehormatan keluarganya dan martabatnya sendiri. Keesokan paginya, istana Kensington terasa seperti benteng yang bersiap menghadapi serangan. William, wajahnya memerah karena murka, melangkah menuju istana Buckingham dengan langkah mantap, seperti seorang satria menuju medan tempur. Ruang kerja Raja Charles III, yang biasanya sunyi dan penuh wibawa, kini menjadi panggung bagi benturan dua generasi. Lukisan-lukisan tua di dinding tampak diam membeku, seolah menjadi saksi bisu atas pertarungan antara ayah dan anak. William tak menunggu basa-basi. Ia berdiri di hadapan meja ayahnya, mata menyala dengan nyala api yang tak bisa padam. Apakah ayah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang tua Catherine? Serunya, suaranya setajam pedang. Menghina mereka, memaksa mereka masuk dari pintu belakang seolah-olah mereka hanyalah pelayan. Pesan itu singkat, namun tajam bak belati. Keluarga Middleton akan masuk melalui pintu samping dan Kate tidak akan mengenakan tiara. Di Kensington Palace, larut malam itu, Carol Middleton menerima kabar tersebut. Ia duduk membeku di ruang tamu, secangkir teh yang sudah dingin terabaikan di tangannya. Matanya terpaku pada surat itu, membacanya berulang-ulang, seolah berharap ada kesalahan ketik yang bisa membatalkan kenyataan pahit.
Tangannya bergetar bukan karena takut, melainkan karena rasa geram yang perlahan mendidih di dadanya. Ini pasti salah, bisiknya pada suaminya, berusaha menahan gejolak emosi. Namun, ketika daftar tamu resmi diumumkan keesokan harinya, kebenaran pun terpampang tanpa belas kasih. Keluarga bangsawan lain dari Duke of Norfolk hingga Earl of Wessex mendapat kehormatan memasuki istana melalui gerbang barat. Sementara keluarga Middleton seolah tak lebih dari rakyat jelata, diarahkan ke pintu samping, jauh dari sorotan, jauh dari martabat. Kate mendapat telepon dari ibunya tak lama setelah itu. Ia tengah duduk di ruang tamu Kensington, di samping perapian yang menyala hangat. Cahaya keemasannya menari di wajah Kate yang biasanya teduh, namun kini tampak tegang dan gelap. Charlotte kecil duduk di karpet bermain dengan balok-balok mainan, sama sekali tak menyadari badai yang tengah menyusun langkahnya. Saat Kate mendengar suara ibunya, wajahnya mengeras. Ia meletakkan telepon perlahan, namun tangannya mengepal begitu erat hingga buku-bukunya memutih. Suaranya biasanya selembut beludru kini terdengar seperti baja di tempa api. Tak seorang pun boleh merendahkan orang tuaku, bukan di penobatan, bukan di negeri ini. Itu bukan sekadar pernyataan, itu adalah sumpah, janji dari seorang perempuan yang siap menyalakan perang demi kehormatan keluarganya dan demi dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Kensington Palace berubah menjadi markas kesiapan tempur. William, dengan wajah memerah karena marah, melangkah cepat ke arah Buckingham Palace seolah seorang satria menuju medan laga. Ruang kerja Raja Charles III biasanya penuh dengan ketenangan dan percakapan formal kini terasa seperti gelanggang duel ayah dan anak. Potret-potret bangsawan tua yang menggantung di dinding seolah ikut menahan napas, menyaksikan ketegangan yang melingkupi ruangan itu.